Jadi kalau kita lihat Asy-Syu'ara diterjemahkan, di terjemahan penyair, yang terbayang ilmunya ilmu bahasa Indonesia. Terjemahannya ya penyair, tapi orang yang belajar itu ngerti. Oh, penyair itu orang yang tahu syair, syair itu ada lagunya, notasinya dan seterusnya. Nah, itu gambarannya. Maka tidak salah kalau diterjemahkan musisi dalam bahasa kekinian supaya orang paham. Tidak pernah para ulama sampai sekarang menyebutkan itu surat musik. Ya, memang nggak akan pernah, Joni. Ya. Karena ulama dulu tuh sudah paham ya syu'ara, penyair ya pemusik. Untuk apa lagi dijelaskan? Karena mereka paham. Yang belum paham tuh kita. Makanya saya pahamkan. Begitu Cepi. Cepi itu cepat pikirkan, bukan orang. Cepat pikirkan. Nah, kita ngajinya pakai ilmu. Nah, ini penting sekali ya untuk kita perhatikan pesan daripada Ustadz Adi Hidayat ya, bahwasanya ngaji itu pakai ilmu. Terjemah saja tidak cukup. Yang ada kalau misalnya terjemah saja yang menyebabkan kekeliruan, yang kita itu nanti mudah menyalahkan orang-orang yang beneran dia itu berilmu. Coba ilmu apa sih yang dipakai oleh Ustadz Adi Hidayat? Apakah bisa dikatakan sah pentafsiran beliau itu bahwasannya syu'ara itu dapat juga diterjemahkan dengan musisi gitu. Artinya sejajar lah antara syu'ara, yakni pujangga, dengan musisi. Di mana titik temunya? Keilmuan apa kiranya yang digunakan oleh beliau? Pertama-tama kita perhatikan suratnya ya. Para pujangga yang diikuti oleh orang-orang tersesat. Maksudnya para pujangga itu rata-rata pengikutnya atau followernya ya orang-orang yang dia itu tersesat. Tidakkah engkau melihat mereka itu di setiap lembah kebingungan? Yahimun, kata Yahimun itu tidak memiliki arah tujuan. Dan mereka semua itu mengatakan apa yang tidak mereka lakukan. Nah, ini kan secara umum, jadi yang dianggap jelek itu adalah para pujangga dengan karakteristik seperti yang disebutkan barusan. Dan kalau kita lihat juga sebetulnya diarahkan kepada profesi orang-orang yang memiliki keahlian di dalam bersyair. Artinya apakah mutlak profesi tersebut itu jelek? Tidak juga. Kenapa? Karena di sini dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkecuali para penyair yang beriman dan berbuat kebajikan dan sering mengingat Allah. Mereka menolong atau membantu orang-orang yang dijolimi. Nah, kurang lebih seperti itulah pembahasan tentang para pujangga yang ada di dalam surat Syu'ara. Nah, lalu bagaimana sih Syu'ara kok bisa gitu diterjemahkan atau ditafsirkan dengan musik yang profesinya itu disebut dengan musisi? Kita definisikan dulu apa itu musik. Musik itu kalau misalnya dalam keilmuan klasik dulu, dia itu cabang daripada ilmu matematika. Yang musik itu dia ilmu yang studinya adalah mempelajari tentang nada-nada dan notasi. Lalu dipelajari juga di dalamnya tentang alasan-alasan keharmonisan atau tidaknya, mempelajari tentang tanda nada, pengkategoriannya, terus bagaimana cara menggubah lagu-lagu, terus kiat-kiat cara menggunakan alat musik. Nah, semua itu dengan argumentasinya. Jadi itulah ilmu musik yang dikenal pada zaman dulu. Untuk orang Arab khusus ada ilmu musik yang dia itu menyatu dengan kata-kata. Nah, itulah yang disebut dengan syair pada zaman itu. Jadi kita pahami di sini ya, syair itu sudah mengandung ilmu musik. Nah, ilmu musiknya ini ada khusus tersendiri yang disebut dengan ilmu arud. Ilmu yang dia itu menimbang kata-kata yang disyairkan di dalam bahasa Arab. Oleh karenanya di sini ada keterkaitan antara ilmu arud dan musik. Terdapat pertemuan dengan sifatnya secara umum, yaitu sama-sama ilmu yang mempelajari tentang nada-nada dan notasi-notasi. Cuman bedanya kalau misalnya musik itu dia lebih umum dan nanti berkaitan dengan bunyi-bunyian yang ditimbulkan dari alat. Kalau misalnya arud, dia adalah bunyi-bunyian berharmoni yang timbul daripada kalimah. Ya, otomatis di sini kita bisa melihat bagaimana cara metode Ustadz Adi Hidayat mendefinisikan syair menjadi musik. Al-ibrah bi umumi labji la bi khusus sabab. Sebuah redaksi itu dengan keumuman lafaz.
Bukan kekhususan sebab. Ya sebabnya mungkin zaman dulu yang ditemukan itu dia adalah para pujangga. Tetapi dengan seiringnya zaman maka ayat syu'ara kita terima dan kita tidak menemukan para penyair seperti itu. Yang lebih mendunia itu adalah musisi. Maka musisi inilah yang dia itu sekarang mengisi kata syu'ara ini. Emang sah? Ya sah. Karena tadi kan bisa kita memahami itu dengan dilalatul alfaj. Misalnya dilalatul alfaj itu apabila syu'ara itu dia mengandung musik, maka mafhum aulawinya apalagi pemusik gitu. Wah, misalnya ada yang berargumentasi, mafhum itu tidak bisa menjadi hujah. Ya kita bisa memahaminya pakai metode misalnya dari kalangan Hanafiyah dengan cara diilhakan, dengan cara dianalogikan gitu. Analoginya ini malah mimbabi aula. Jika syair aja dia itu ditafsir oleh Allah ada yang baik dan ada yang tidak baik, apalagi musik kan kurang lebih seperti itu. Dan di sini juga secara logis kita memahami al ilmu bil khas masbukun bil ilmil bil am. Pengetahuan yang cara khusus yaitu syair yang di dalamnya sudah terkandung musik, ya pasti itu didahului oleh pengetahuan yang umum yaitu tentang hakikat musik itu sendiri. Oleh karenanya kata Ustadz Adi Hidayat tadi, ya ulama zaman dulu itu tidak mempersoalkan karena mereka sudah paham gitu kurang lebihnya. Lalu bagaimana sih interaksi kita dengan musik? Ya secara umum Imam Ghazali mengatakan barang siapa yang tidak membuat bergerak musim semi dan bunga-bunganya, suara sitar dan gitarnya, maka dia itu mijajnya rusak, tidak bisa diobati. Ini mengerikan ya kalau kita lihat perkataan Imam Ghazali di sini. Tetapi bagaimana hukum Islam tentang musik? Nanti musik itu dia terbagi ya hukumnya. Ada musik yang dia itu bunyi-bunyian keluar dari alat. Ada yang dia itu nada-nada tanpa musik yang sebutnya gina. Ada yang dia itu tadi syair. Hukumnya pun dibagi dalam beberapa aspek. Antara si pelaku kita sebutnya bisa lihat ya arahnya bagaimana hukumnya sebagaimana dia itu profesi pujangga, ada yang boleh ada yang tidak boleh. Begitu juga dengan yang mendengarkan juga nanti ada yang dia itu boleh seperti musik-musik yang dia itu memang tidak membuat lalai, ada juga yang tidak boleh. Lalu bagaimana dengan alat-alat musiknya? Nah, alat musiknya juga ada yang dia itu mengharamkan, alat-alat musik tertentu ada yang tidak gitu. Jadi hukumnya tafsil. Kita nggak boleh memutlakkan sesuatu yang dia itu dalam hukum tafsil. Karena itlaqul hukmi fi mahali tafsil ma'alul hoto. Karena kita itu mengglobalkan satu hukum di tempat yang dia itu padahal tafsil hukumnya. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak, dan kita mengglobalkan, mengeneralisir, tidak bolehkan, maka itu tempat kesalahan. Jadi hati-hati di sini menuduh subhat padahal siapa yang subhat. Apakah benar di dalam Al-Quran ada surat para pemusik? Baik, ini pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang berat untuk saya menjawab. Dan jawaban saya ini tidak saya maksudkan untuk membantah Ustadz Adi Hidayat. Maka di sini saya statusnya adalah berbeda pendapat. Saya pribadi dalam hal ini tidak menemukan yang menjelaskan bahwasanya maksud dari surat Asy-Syu'ara adalah para pemusik. Baik Nabi sendiri tidak menjelaskan sebagai para pemusik. Demikian pula para sahabat juga tidak ada yang menjelaskan ini maksudnya adalah para pemusik. Demikian pula para ulama madhab yang 4 juga tidak menyebutkan nama lain dari surat Asy-Syu'ara itu adalah para pemusik. Maka Asy-Syu'ara di sini adalah para penyair. Syair itu tidak sama dengan musik, itu beda. Syair itu adalah gubahan kata-kata. Jadi syair itu adalah gubahan kata-kata. Kita belajar sesuatu ya dari beliau tentang etika berbeda pendapat. Meskipun tidak sama pandangan beliau, tapi tetap beliau respect terhadap Ustadz Adi Hidayat. Setelah itu beliau menjelaskan tentang dasar-dasar apa yang menyebabkan sikap beliau berbeda. Beliau menceritakan tentang riwayat-riwayat yang beliau temukan. Jadi kalau kita lihat di sini apa yang menjadi perbedaan itu
beliau riwayat. Nah pertanyaannya, kalau Ustadz Adi Hidayat, apa dong kalau di riwayat tidak ditemukan? Nah berarti melalui diroyah. Artinya pengetahuan beliau diaplikasikan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, lalu melahirkanlah sebuah penemuan yang mungkin sebelumnya oleh ulama-ulama yang dahulu belum dikatakan. Tetapi apakah itu absah gitu? Beliau menjadikan kesimpulan yang beliau yakini itu benar menjadi pandangannya. Sebelum kita coba melihat apakah benar diroyahnya beliau itu sesuai dengan kaidah-kaidah para ulama gitu. Mari kita lihat ya duduk perkara tentang syair itu sendiri. Syair itu ya mengalami berbagai macam pendefinisian. Saya kutip dari website almaudu.com. Di sana dikumpulkan ya definisi-definisi syair mulai dari zaman dulu dan definisi terbaru sekarang. Kurang lebihnya syair itu apa sih? Syair itu dia adalah perkataan yang mendasarkan pada pemakaian musik yang khusus untuk syair yang disebut dengan musikal puitika. Gimana sih gambarannya? Ya, kita coba cek ya. هذا البحر فعل 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 خبابا ذهبت تمشي الإبل فعل 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 صنم للفتنة منتصب أهواه ولا أتعبده فعل 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 فعل. Nah itulah kurang lebihnya yang disebut dengan musik puisi itu, yang dia itu ditulis dengan apa tuh garis-garis miring sama nol yang mirip dengan apa not-not ya, yang mirip dengan penulisan tanda-tanda nada. Nah definisi seperti ini nampaknya baru. Kenapa baru? Ya karena memang ilmu arud yang barusan di video itu tentu saja perumusan ilmu arud itu datang belakangan ya, tidak ada di zaman nabinya. Tetapi ya sah-sah saja gitu, karena ilmu nahu dan ilmu yang lainnya pun semuanya itu dirumuskan belakangan. Nah pendefinisian syair seperti ini, nah ini juga tidak bertentangan ya dengan definisi yang Ustadz tadi katakan. Karena kita lihat di sini, syair juga dikenal dengan satu macam perkataan dari macam-macam perkataan yang dia itu mendasarkan pada timbangan yang cermat, yang fungsinya adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan topik utama yang ada di dalam sebuah qasidah. Ada juga definisi yang lain yang mungkin ini lebih umum ya, yang mencakup puisi-puisi yang kita kenal di Indonesia juga. Syair itu dia berarti adalah perkataan-perkataan yang mengandung makna-makna mempengaruhi terhadap psikis manusia saat membaca atau mendengarkannya. Maka dengan demikian perkataan-perkataan yang dia itu tidak mengandung timbangan syair, maka dia tidak dikategorikan dengan sesuatu yang disebut dengan syair ya. Nah sekarang setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah syair yang dia itu sudah mengandung unsur musik sah dijadikan bagian arti untuk kata syu'ara yang ada di dalam Al-Quran? Sehingga kita tidak menganggap salah ya apa yang dikatakan Ustadz Adi Hidayat ya, karena memang musik sudah bagian unsur yang inherent di dalam syair. Kira-kira kaidah apa sih yang bisa dipakai untuk memahami hal tersebut? Di dalam ilmu usul fikih ada sebuah kaidah yang mengatakan ya juju ayus tambato minan nasi maknan yajidu alamad ala alaih wa hadza huwal qiyasul ma'ruf. Boleh dia itu mengistimbat dari nas sebuah makna yang dia itu lebih dari makna yang ditunjukkan. Dan ini merupakan kias yang dikenal di dalam ilmu usul fikih. Mana contoh pengaplikasiannya di dalam hukum fikih? Kita mengetahui ya tentang bagaimana hukum istinja dengan batu. Pertanyaannya boleh nggak dengan tisu? Padahal Nabi Muhammad SAW bilangnya wal yastanji bi salasati ahjar. Maka hendaklah dia beristinja dengan 3 batu nih. Batu, ya batu sebagaimana kita kenal. Tetapi misalnya bagaimana nih batu ini kita terjemahkan dengan beristinjalah dengan tisu.
Nah ini para fuqaha, para ahli fikih, mereka mengistimbat makna yang dia itu lebih daripada kata batu, yaitu dengan pendefinisian bikuli jamidin tohirin qaliin, yaitu dengan segala sesuatu yang sifatnya keras, tohir mensucikan, bisa menghilangkan najis, artinya tidak licin. Guer muhtaromin, sesuatu yang tidak dimuliakan. Maka di sini tisu itu senilai dengan batu, dari sama-sama bisa dipakai untuk istinja, kurang lebihnya seperti itu. Nah mungkin hal sama juga kita bisa mengaplikasikan terhadap istilah su'ara, sehingga dia diambil pengertian luasnya, yaitu kata musik. Dan sekali lagi ya, kita di sini hanya berbicara tentang bagaimana menerjemahkan, bukan tentang hukum. Ya hukumnya ini ikhtilaf kurang lebihnya, mahal perbedaan para ulama. Belum lama ada seorang dai Ustadz yang menyebabkan syubhat di tengah-tengah kita dengan memberikan tafsiran sendiri tentang surah pemusik Ustadz, yang akhirnya menafsirkan bahwa musik ini tidak haram Ustadz. Nah ini bagaimana pendapat antum Ustadz? Saya bukan sebutin pendapat saya, ya, tapi hampir mayoritas ulama termasuk Imam 4 mengharamkan. Ini bukan hal yang baru nih, bukan pendapat baru. Dan memaknakan syuara atau penyair itu adalah pemusik, ini keliru ini. Dari penggalan video barusan kita sudah mendengarkan ya bagaimana jawaban dari Ajengan Khalid terkait pertanyaan yang diajukan. Kita bisa menangkap jawaban beliau itu terarah pada dua persoalan. Satu, tentang pentafsiran syu'ara menjadi ayat musik. Saya udah mencoba yang menganalisis bagaimana kok bisa diterjemahkan menjadi ayat musik di video-video sebelumnya. Terus yang kedua itu terarah kepada hukum musik itu sendiri. Ada yang menarik, di sini beliau mengatakan mayoritas para ulama dan 4 mazhab mengatakan haram. Sekedar untuk membuka pikiran dan wawasan kita, saya mencari-cari beberapa referensi dan membaca, terus saya menemukan kitab yang judulnya Al-Musiq wal Ghina fi Mijanil Islam. Tulisannya Abdullah bin Yusuf Al-Judai. Nah, beliau di sana setelah mengumpulkan pandangan-pandangan imam mazhab, lalu menyimpulkan, dan kesimpulannya ternyata tidak sebulat apa yang dikatakan oleh Ajengan Khalid. Di sana dikatakan bahwasannya mazhab Abu Hanifah tentang persoalan musik ataupun lagu-lagu itu tidak melampaui hukumnya dari makruh tanjih, artinya tidak sampai mengharamkan, dan tidak ada dari Abu Hanifah nas yang dia itu tegas mengharamkan. Terus dari Imam Malik juga tidak ada nas yang mengharamkan secara langsung. Bahwasannya redaksi-redaksi dari perkataan beliau itu juga menunjukkan kepada makruh. Namun Imam Syafi'i memang beliau itu agak sedikit keras terhadap sebagian alat-alat musik selain daripada duf. Kendati demikian, Imam Syafi'i juga beliau tidak mengharamkan lagu. Jadi fokusnya tuh lihat hanya kepada alat-alat. Adapun lagu beliau tidak mengharamkan. Beliau memakruhkan apabila orang yang berlagu itu benar-benar hanyut di dalam lagunya. Adapun Imam Ahmad, beliau keras ya terhadap alat-alat musik dengan redaksi-redaksi yang secara umumnya mengantarkan kepada haram. Demikian juga beliau berpandangan terhadap makruhnya lagu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini nas-nas dari para imam mazhab setelah diteliti tidak bulat mengharamkan gitu. Maka di sini si penulis menyarankan ya hendaknya orang yang dia itu meluaskan ibarat-ibarat para imam lalu menyematkan perkataan haram dari 4 mazhab tersebut, katanya musannif, inilah yang sebenarnya aku coba pahami dengan sebenar-benarnya dari apa yang aku sematkan kepada para ulama imam mazhab melalui perkataan-perkataan beliau. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini mungkin jadi bahan lah untuk dirujuk kembali, direnungan kembali. Terus di dalam jawabannya Ajengan Khalid juga beliau menceritakan tentang riwayat-riwayat para sahabat
yang berupa asar-asar yang menunjukkan akan keharaman. Tetapi di dalam kitab ini juga disebutkan tentang sahabat-sahabat yang lain justru terkesan membolehkan gitu ya. Jadi intinya dairah persoalannya itu ikhtilaf. Apabila kita tahu duduk masalahnya itu ikhtilaf, seharusnya menghadapi situasi seperti ini kita harus seperti pesan yang dikatakan oleh Ajengan Khalid juga. Kita dengarkan nih kata beliau bagaimana. Tapi setelah kita jelaskan hukum-hukum seperti ini teman-teman sekalian, setiap orang bisa saja berbicara. Kita tidak akan pernah di majelis kita menyalahkan siapapun. Kalau ada pendapat, karena ini ditanyakan tadi ya, kalau ada pendapat yang mengatakan begitu dan dia siap bertanggung jawab dengan Allah, itu hak dia. Silakan saja. Tapi kita juga punya hak untuk menjelaskan apa yang kita ketahui. Sebagaimana juga cukup banyak selalu dikatakan, oh majelis salaf, majelis wahabi itu tidak sukain dan itu. Kan ini pendapat. Dia berpendapat, silakan kita juga berpendapat. Gitu kan? Dia tidak usah paksakan pendapat dia kepada kita. Kita juga tidak bisa paksakan pendapat kita kepada dia. Tapi kita harus saling menghormati di sini. Yang penting siap bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barusan kan kita melihat ya betapa indah tuh perkataan daripada Ajengan Khalid tentang bagaimana harusnya kita saling menerima pendapat. Tetapi kuncinya di mana sih kita bisa menganggap pendapat itu menjadi sebuah cinta gitu. Kunci agar kita bisa bersikap seperti itu ya sebagaimana dikatakan oleh Imam Syaukani, bahwasannya yang namanya mendengarkan alat musik dan selainnya itu merupakan persoalan perbedaan antara para imam, dan termasuk persoalan-persoalan yang tidak sepantasnya kita itu keras di dalam mengingkari para pelakunya. Karena persoalan ini bukanlah termasuk sesuatu yang dia itu dianggap bagus, yang menyesatkan ahlinya. Langsung kita framing dia itu subhat dan yang lainnya. Tetapi bagaimana kita ini bisa menjadi bijaksana kalau misalnya kita itu tidak menempatkan sesuai dengan persoalannya, malah kita itu di sini menganggap persoalan ini bukan persoalan yang dia itu ikhtilaf, akan tetapi ijma para ulama mengharamkan. Nah ini benar-benar sesuatu yang aneh kalau misalnya orang-orang yang dia itu melihat persoalan ini bukan persoalan hilaf, kalau misalnya mereka sedikitlah membaca lebih jauh karangan-karangan para ulama, gitu. Pasti mereka itu akan mengetahui salahnya atau kelirunya klaim mereka dan sangat tergesa-gesanya mereka itu di dalam ketidaktahuan dan hawa nafsunya. Nah kurang lebih seperti itu tuh apa yang dikatakan oleh Al-Alamah Syaukani. Hati-hati akhi ukhti, Imam Ghazali mengatakan awas kalian itu kalau misalnya kalian meyakini satu mazhab lalu engkau mencela pemilik mazhab yang dia itu bertentangan denganmu, justru hal ini akan mengundang orang lain juga mencela mazhabnya kamu. Maka sebetulnya hakikatnya kalianlah para follower yang dia itu mencela mazhab kamu sendiri. Karena kalian itu tidak mengamalkan hadis Rasul dan ayat Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi Muhammad SAW bilang, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mencela kedua orang tuanya. Sahabat bertanya, siapa orang yang dia itu akan mencela kedua orang tuanya? Nabi berkata, yaitu orang yang dia itu mencela kedua orang tua orang lain yang menyebabkan orang lain tersebut mencela kedua orang tuanya. Dan Allah juga kan bilang, kita jangan mencela orang-orang yang dia itu menyembah kepada selain Allah, agar mereka itu tidak mencela kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Ghazali juga mengingatkan kepada kita bahwasanya mazhab manapun tidak mungkin mereka itu mengambil sebuah pandangan-pandangan yang terkesan jelek atau buruk itu dimulai daripada pengetahuan yang dangkal atau prakonsepsi yang didahului kesubjektifan dirinya. Hal tersebut benar-benar akan terlihat apabila kita menimbangnya di timbangan keilmuannya. Yang mereka semua itu tidak berpendapat dengan hawa nafsunya, akan tetapi mereka berusaha menyingkap hukum-hukum Allah sesuai dengan keilmuan mereka. Oleh karenanya semisal Ibnu Hazm yang beliau itu memutlakkan bolehnya musik, beliau mengatakan alat-alat musik baik gitar, sitar itu semuanya halal kata beliau. Orang-orang yang dia itu melarang, dia berargumentasi dengan asar-asar yang tidak soheh atau soheh sebagiannya, akan tetapi tidak bisa menjadi hujah. Katanya Ibnu Hazm, demi Allah kalau misalnya semuanya bersanad atau salah satu dari hadis
dan lebih itu dari jalur yang bisa dipercayai sampai kepada Rasulullah SAW. Katanya Ibnu Hajam, aku tidak akan ragu-ragu untuk mengambilnya. Jadi begitulah para ulama ya, ketika mereka berbeda pendapat bukan dari hawa nafsunya. Kritikan kami sebenarnya hanya pada satu hal, yaitu tentang Asy-Syu'ara itu diartikan sebagai pemusik. Hasan bin Thabit diklaim sebagai sahabat yang menjadi musisinya Nabi. Video kami dari awal bukan soal hukum musik. Mari kita fokus ke inti kritiknya, kita abaikan hal-hal yang di luar itu, kita bahas di sini sesuatu yang memang bisa didekati dengan pendekatan ilmu. Kata beliau barusan bahwasannya inti kritik yang diajukan adalah persoalan penerjemahan. Kata syu'ara menjadi musisi atau menjadi musik. Ada sebuah kitab atau buku yang di dalam pengantarnya itu di sana dikatakan terkadang sebagian orang salah paham bahwasannya kalimat musik itu yang dimaksud adalah suara yang keluar daripada alat-alat musik. Pemahaman salah seperti ini mengantarkan kepada kesimpulan yang keliru di dalam mentafsirkan kata musik yang ada di dalam perkataannya Imam Az-Zahabi. Lalu penulis mengatakan, maka kami di sini berusaha mengkaji dan merujuk kitab-kitab sastra yang dia itu membahas topik ini. Hanya saja kami terdesak untuk mengkaji kitab-kitab tersebut agar bisa membuktikan kepada para pembaca yang budiman bahwasannya perkataan musik menurut para sastrawan itu dipakai untuk senandung yang diciptakan oleh manusia dengan suara alaminya. Jadi menurut para sastrawan, istilah musik atau kata musik itu dia tidak dimaksudkan suara yang muncul dari alat-alat musik. Di awal-awal untuk menguatkan pernyataan ini, penulis mengutip perkataannya Al-Imam Ibnu Qayyim, yang mana beliau mengatakan orang-orang yang mengetahui tentang kehidupan salaf, bahwasanya mereka saat membaca Al-Quran itu terlepas dari makomat-makomat. Makomat itu maksudnya senandung musik yang coba diterapkan terhadap bacaan Al-Quran. Oleh karena itu, di sini beliau memberikan pentafsiran bahwasannya musik itu adalah irama dan teknik pemokalan yang berdasarkan terhadap irama-irama yang teratur. Ini sudah cukup jelas ya, bahwasannya dengan dilalah alfaz saja sudah bisa diterjemahkan dengan musisi atau dengan musik. Sebab sebagaimana di Wikipedia juga dikatakan bahwasannya pemusik, musikus atau musisi adalah orang yang memainkan alat musik seperti gitar atau piano atau orang yang menyanyi. Tetapi tahu enggak kitab yang saya baca itu, yaitu dari kitab Ar-Raddu 'alal Qardawi wal Judai. Sebetulnya kan kitab ini juga kitab yang dikutip oleh Ustadz Muflih saat beliau menukil ijma. Akan tetapi yang jadi persoalan, kenapa beliau tidak mengutip ya istilah musik di sini, padahal kan jelas di sini. Kenapa beliau melewatkan? Kalau misalnya benar fokus kritiknya beliau itu terhadap salahnya penerjemahan gitu atau kelirunya penerjemahan. Oke, itu masalah pertama yang ingin dikomentari. Masalah yang kedua. Dan ternyata buku sejarah yang antum jadikan referensi ini dikomentari oleh para ulama sebagai buku sejarah yang banyak kebohongan, yang di dalamnya dicampur dengan khurafat-khurafat dan mitos yang tidak ada dasarnya sama sekali. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwa orang ini punya kecenderungan kepada Syiah. Maka Ustadz, please, mohon, cek lagi referensi antum. Sekedar untuk wawasan saja, buku sejarah yang ditulis pada abad-abad itu, ya termasuk Mas'udi, dia itu ditulis dalam bentuk sejarah naratif. Jadi penulisannya itu mirip dengan cara penulisan ilmu hadis. Ulama-ulama pada saat itu lebih fokus terhadap periwayatan. Oleh karena itu saat keadaan berubah, apalagi setelah datangnya Ibnu Khaldun, di mana penulisan sejarah itu berubah menjadi yang sifatnya kritis, banyak dikomentari kitab-kitab sejarah itu yang itu mengandung hurafat-hurafat dan sebagainya. Dan juga apakah karena hanya penulisnya seorang Syiah kita harus menjauhi kitab tersebut? Tidak demikian juga, bahkan bagi orang yang dia itu sudah memiliki kapasitas untuk membaca kitab-kitab tersebut, ya monggo. Kalau misalnya kita mau objektif juga, di dalam kitab Ar-Radd 'alal Qardawi wal Judai, di sana juga penulis itu banyak sekali mengutip
yang terkait dengan persoalan sastra dari kitab-kitabnya Abu Hayyan at-Tauhidi. Padahal kan beliau itu menurut Az-Zahabi atau Ibnu Jauzi, beliau itu adalah seorang jindik. Beliau itu seorang filsuf yang mutasawwif katanya. Ala kulihal ya tidak jadi persoalan. Buktinya mereka juga mengutip ya tentang hal-hal yang berkaitan dengan makna musik seperti yang saya baca tadi. Terus di dalam ilmu hadis pasti tahulah ada standar-standar di mana kita itu bisa menerima dari rawi-rawi Syiah. Di dalam Sahih Al-Bukhari saja ada ditemukan beberapa perawi-perawi yang dia itu akidahnya Syiah. Jadi bukan sebuah persoalan untuk orang-orang yang dia itu memang bisa menelisik mana yang sahih atau tidak sahih di dalam penulisan-penulisan sejarah semacam yang ditulis oleh Ibnu Mas'udi. Masalah ketiga. Guru kami, Ustaz Ja'far Umar Thalib, bahkan sempat terjatuh menghalalkan musik dengan catatan-catatan seperti Ustaz. Beliau jatuh ke dalam pendapat ini di tahun 2006 setelah membaca kitab Al-Musiq wal Ghina fi Mizan Islam. Lalu kemudian Allah berikan taufik kepada beliau sekitar tahun 2011-2012 lah. Beliau datang ke Saudi, lalu kemudian bertemu dengan beberapa muridnya Syekh Rabi, yang ternyata mereka sudah memegang bantahan kepada kitab Al-Musiq wal Ghina fi Mizan Islam ini. Judulnya Ar-Rad 'alal Qardawi wal Judi'. Bukunya seperti ini. Sepulang dari Saudi, Ustadz kami, Al-Ustadz Ja'far Umar Thalib, kemudian merevisi. Beliau mengatakan, sembari mengkaji buku ini, sampai sejauh ini kami menarik kembali fatwa kami bahwa musik itu adalah halal dengan persyaratannya. Sebagian pendapat Ustadz Adi Hidayat yang dirahmati Allah, mohon Ustadz, kalau memang sudah menjadikan itu sebagai referensi, Ustadz bisa membaca kembali bantahannya. Karena di dalamnya ada nukilan ijma' para ulama yang begitu banyak tentang keharaman alat-alat musik. Ya, semoga Ustadz berkesempatan untuk membaca bukunya karena PDF-nya juga sudah banyak di internet. Dari sini kita belajar sesuatu ya tentang keluasan hati kita untuk menerima bahwasannya yang namanya manusia mungkin ada salahnya. Terkait dengan gurunya beliau, tadi beralih fatwa, kalau misalnya memang benar fatwa, al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Pernyataan beliau sebelumnya itu tidak dianggap salah karena hasil daripada pemahaman beliau sesuai dengan ilmunya pada saat itu. Lalu kemudian ketika dapat pencerahan lagi dari kitab-kitab yang lainnya atau argumentasi yang lebih kuat, lalu beliau merubah fatwanya, yaitu ijtihad yang baru, yang kedua-duanya sama-sama benar. Hanya saja yang berlaku adalah yang kedua. Ini persis seperti terjadi di Imam Syafi'i, sehingga ada qaul qadim, ada qaul jadid. Terus untuk persoalan ijma yang dikutip, mungkin ada bagusnya untuk merujuk kepada kitab yang ditulis oleh Imam As-Sawqani yang judulnya adalah Ibtalu Da'wal Ijma' ala Tahrimi Mutlaqis Sama', yaitu pembatalan klaim adanya ijma untuk pengharaman mutlak di dalam mendengarkan musik. Ya, kata sama di sini bukan hanya sekedar mendengarkan musik ya, terlibat juga dengan senandung-senandung pelaguan dan alat-alat musik yang ada di dalamnya. Sehingga kalau kita baca Ihya Ulumuddin di dalam bab Al-Wajdu wa Sama, itu isinya terkait tentang hukum mendengarkan musik, alat musik dan hal-hal yang terkait di dalamnya. Nah, kembali di dalam kitab tersebut, ijma itu tidak bulat. Sebagian ulama yang lain mengatakan ijma itu dilalahnya Joni, atau bisa jadi secara pengisbatannya dia itu Joni, tidak qot'i. Oleh karenanya ulama berbeda pendapat tentang persoalan ijma, ya, kecuali ijma yang benar-benar dia itu dibarengi dengan kemutawatiran. Maka di sini sepakat bahwa orang yang dia itu bertentangan dengan ijma hukumnya kafir. Bahkan di sini Imam Syaukani mengatakan sebaliknya, ada sebagian ulama yang lain yang mereka itu mengijmakan secara mutlak pembolehan mendengarkan musik. Dan beliau mentarjih hal tersebut. Tetapi kendati demikian, beliau setelah menceritakan tentang mana masalah hukum, dan beliau mengatakan wal mu'minuna waqafuna inda syubuhat kama sabata dzalika fi sahih anhu sallallahu alaihi wasallam wa man tarakal mushtabihat faqad istabro'a li irdihi wa dinihi wa man hama haulal hima yushaku ayyaqa fih. Katanya Imam Syaukani, orang beriman mereka itu menahan diri di saat menemukan syubhat-syubhat. Jadi di dalam situasi ini yang namanya hukum mendengarkan musik dengan pengertian yang tadi, dia itu syubhat. Tetapi syubhat di sini maksudnya adalah
tentang ketidakpastian hukum. Karena di dalam Islam itu halal itu pasti, haram itu pasti. Sesuatu yang tidak jelas haramnya, tidak jelas halalnya, maka dia kategorinya syubhat. Seperti misalnya ya tentang hukum musik ini. Ada ulama yang membolehkan mutlak, ada ulama yang tidak membolehkan mutlak. Akhirnya kita bingung nih. Maka sebagai seorang mukmin kita gimana ngambil sikap? Ya dia menahan diri untuk tidak terjerumus ke dalamnya. Karena kenapa demikian? Orang yang dia itu bermain di sekitar gembalaan, maka dia akan terjerembab ke sana. Jadi jelas ya di sini, dia adalah sebuah sikap hukum akan kehati-hatian. Jika kita tahu perbedaan pendapat di baliknya, maka saat ada orang yang dia itu mengharamkan, ya kita tetap menghargai. Bahkan kita yang mungkin cenderung ke yang membolehkan, memakruhkan dengan alasan al-khuruj minal hilaf mustahabun. Keluar daripada perbedaan itu adalah dianjurkan. Kalau misalnya yang membolehkan, ya tentu saja dia itu tidak terjerembab di dalam kebolehan tersebut. Kenapa demikian? Bisa jadi sesuatu yang dibolehkan itu malah mengantarkan kepada keharaman. Karena lil wasail hukmul maqasid. Karena hukum perantara dia bisa mendapatkan hukum maksud. Apabila bermain musik mengantarkan kepada hal-hal yang mengharamkan, ya jelas di sini main musik itu haram. Jadi yang ingin saya tekankan di sini bahwasanya syubhat-syubhat di sini itu bukan kamu mengklaim orang lain ustadz syubhat, perkataan syubhat dan yang lainnya. Tidak seperti itu. Mudah-mudahan setelah memahami hal ini ya kita di sini meskipun persoalan musik ini sudah dibahas dari ulama-ulama yang dulu, tetapi yang hilang sekarang itu adalah bagaimana cara kita mensikapi perbedaan. Di sini kita melihat ya bagusnya bagaimana kita bersikap di dalam situasi-situasi yang diperdebatkan oleh para ulama. Masalah berikutnya. Tanda tanya besar yang ketiga. Saya sempat mendapati Ustadz mengatakan, iya ini kan ada dalam Bukhari. Oh, tapi antum cek dulu. Itu kan hadisnya mu'allaq. Untuk persoalan hadis mu'allaq yang dimaksudkan di sana, mungkin ada bagusnya untuk membaca kitab Tahqiqul Arib bin Sob ibni Hajim fi Mas'alatil Ghina wal Musiki wa Alatit Tarab. Ini kitab yang bagus ya, yang membahas tentang sikap Ibnu Hajam di dalam persoalan musik. Dan di sana dibahas diskusinya panjang tentang hadis tersebut karena Ibnu Hajam termasuk orang yang menganggap itu mu'allaq. Bagaimana argumentasi beliau dan perdebatan-perdebatan yang ada di dalamnya. Cek sajalah di sini. Dan akhir kesimpulan dari kitab ini ya tetap toleran terhadap adanya perbedaan pendapat tentang masalah musik ini. Terus mungkin ada yang mengatakan, ngapain ngutip Ibnu Hajam? Ibnu Hajam kan dia itu mazhab Johiri. Jangan gitu pula. Ibnu Hajam kan masih ulama kita juga. Ulama kita itu maksudnya semua ulama yang mereka itu mengkontribusikan diri untuk menyingkap hukum-hukum Allah. Itu namanya ulama kita. Kalau kita memang percaya kepada salah satunya, itu boleh diikuti. Adapun Ibnu Hajam, karena beliau itu mazhab yang tidak tercatat riwayat-riwayat ulama-ulamanya, oleh karena itu tidak bisa dijadikan standar hukum seperti halnya mazhab yang 4. Akan tetapi seperti di dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adilatu karyanya Wahbah Juwaili, jika di dalam 4 mazhab tidak ada rujukan, maka diperkenankan untuk merujuk pendapat-pendapat ulama mazhab yang dia itu tidak mudawan. Daud Al-Johiri yang dia itu perumus mazhab Johiri dan Ibnu Hajam yang merupakan ashabnya boleh juga untuk dirujuk. Itu ya yang dimaksud dengan ulama kita. Ulama kita itu bukan hanya yang kita sukai aja. Masalah berikutnya. Kita sama-sama tahu Ustaz, insya Allah antum tahu, saya tahu. Ada yang namanya makna lughawi, ada yang namanya makna syar'i. Ketika ada satu hal, lalu kemudian kita dihadapkan pada makna lughawi dan makna syar'i. Kita mau cari hukum, mana yang dikedepankan? Makna syar'i. Untuk pernyataan tadi, kita paparkan lebih luas. Kita bisa menemukannya di dalam kitab-kitab Qawaidul Fiqhiyah, di bawah persoalan al-adat muhakamah. Di sana ada persoalan tentang apabila berselisih antara uraf dan syar'i. Yang dimaksud dengan uraf itu adalah sesuatu yang dipergunakan oleh seseorang untuk menyebut sesuatu, dan yang dimaksud dengan syar'i adalah lafadznya. Di dalam persoalan ini ada 2 poin. Yang pertama, yaitu di saat
perselisihan antara urab dan syar'i tidak berkaitan dengan lapad syar'i hukum tertentu. Maka di sini didahulukan urab istimal, yaitu pemakaian orang-orang. Oleh karena itu apabila ada orang bersumpah tidak akan memakan laham yang artinya daging, maka dia itu tidak melanggar sumpah dengan memakan ikan. Meskipun di dalam Al-Quran dikatakan laham, yaitu ikan yang dimaksudkan, akan tetapi orang Arab tidak menggunakan kata laham untuk makna ikan. Oleh karenanya di sini yang didahulukan adalah urab, bukan lafaz syar'i. Terus yang kedua, berkaitan dengan hukum. Maka di sini baru didahulukan dengan toh seperti apabila orang bersumpah tidak akan sholat, maka dia tidak melanggar terkecuali dengan gerakan-gerakan yang dia itu mengandung ruku dan sujud. Kenapa demikian? Sholat secara uruf orang Arab dulu artinya kan doa, tetapi setelah datangnya Islam maka kata sholat dia itu bermakna syar'i. Nah, bagaimana tentang kata syu'ara? Apakah kata syu'ara itu syar'i atau dia itu yabqa ala makna maudu'ihi fi lughatil arabiyah? Kalau saya lihat ya kata syu'ara tidak termasuk di dalam kedua persoalan ini. Sebuah lafaz itu tetap pada hakikatnya kalau tidak ada qarinah. Nah, kata syu'ara di dalam Al-Quran itu tidak ada indikasi-indikasi bahwasannya dia itu menjadi majaz. Maksudnya majaz lugawi gitu. Akan tetapi dia tetap kepada arti yang sebenarnya, yaitu penyair, yang kalau kita tarik dengan pembahasan di awal boleh diterjemahkan dengan musisi. Akan tetapi yang menerjemahkan di sini tentu saja orang yang mengerti tentang reasoningnya ya. Adapun orang-orang yang percaya pada orang yang menerjemahkan seperti itu ya boleh-boleh saja. Ketika seorang bukan mufassir, lalu dia mengeluarkan kata-kata yang tidak pernah ada seorang mufassir dahulu mengeluarkan ini. Ini sangat aneh sekali di masa sekarang ini. Saya pertama kali mendengar bahwasannya surat Asy-Syu'ara ini surat musik. A'udzubillah. Siapa dari ulama dahulu, baik ulama ahli sunnah maupun ulama ahli bid'ah, berkata ini. Tidak ada sama sekali. Ini yang pertama. Yang kedua, ada berbeda antara syair dan musik. Ini termasuk dalam masalah talbisu iblis. Rumus pertama, tidak memahami sesuatu itu bukan argumentasi atas kekeliruannya. Barangkali benar belum ada secara tegas ulama yang mengatakan atau menerjemahkan ya lebih tepatnya bahwasannya asyu'ara itu adalah pemusik atau musisi. Akan tetapi bukan berarti metode berpikirnya itu tidak ada. Mari kita ambil sampel di dalam tafsirnya Ibnu Qayyim. Beliau mentafsirkan pada ayat wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Kata lahwal hadis yang secara harfiah mungkin kita terjemahkan dengan pembicaraan yang anfaidah. Ibnu Qayyim mengutip perkataan Al-Wahidi bahwasannya mayoritas mufassirin mentafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan lahwal hadis itu dia adalah ghina, adalah nyanyian. Nyanyian itu masih umum, bisa jadi bentuk ghina juga termasuk syair, yaitu syair-syair yang dia itu dicela oleh Al-Quran, bukan syair-syair yang dikecualikan di dalam Al-Quran. Karena kita ketahui syair versi dulu itu dia itu identik sekali dengan dilantunkan, yang dalam situasi seperti itu diistilahkan dengan al-ghina. Tetapi yang menarik di sini Ibnu Qayyim juga mengutip perkataan Al-Wahidi di mana pakar semantik mengatakan wa yadkhulu fi hadza kullu man ikhtara lahwa wal ghina wal mazamir wal ma'azib alal Qur'an. Masuk ke dalam pengertian mayashtari lahwal hadis adalah orang-orang yang memilih obrolan-obrolan anfaidah, lagu-laguan, alat-alat musik, baik itu klarinet atau yang semacamnya, ketimbang Al-Quran. Nah, kita di sini melihat di awal bahwasannya pentafsiran lahwal hadis dia dengan mengutip perkataan kebanyakan para mufasir adalah ghina. Berarti dia itu mentafsirkan sesuatu yang umum dengan yang khusus. Lalu di sini dikutip dengan diumumkan kembali, bahkan sesuatu yang lebih umum, di mana kata ishtaro itu diartikan dengan memilih ya, karena memang di dalam Al-Quran sering ya diutarakan perkataan membeli itu dengan menukarkan.
Dan menukarkan di sini bukan hanya dengan sesuatu yang anfaidah berbentuk kata-kata saja, bahkan musik dan lagu-laguan gitu. Nah ini kan secara metodologi pentafsiran ya sudah ada meskipun tidak soreh. Pendekatan seperti ini juga ya apa salahnya kita gunakan untuk memahami perkataan Ustadz Adi Hidayat. Dan toh perkataan Ustadz Adi Hidayat itu ketimbang disebut mentafsirkan itu lebih tepatnya dalam situasi mencari padanan. Orang yang dia itu paham dalam bahasa Arab mungkin akan lebih toleransi terhadap situasi seperti ini. Melihat yang namanya bahasa itu dia tidak saling menerjemahkan. Bahkan untuk bisa sampai ke menerjemahkan kepada pemusik itu menandakan bahwasannya pemahaman beliau itu tidak bisa dibilang rata-rata pada umumnya. Kita bisa berikanlah husnudzon kepada beliau dengan alasan, dengan dasar seperti itu. Akan tetapi kita juga mungkin harus berhusnudzon bagi orang-orang yang mengkritiknya. Kenapa demikian? Ya barangkali mereka itu mengikuti sebagian ulama salaf yang kurang senang kalau misalnya menyebut surat Al-Quran itu secara langsung. Semisal misalnya surat Baqarah itu kan artinya surat sapi, atau surat Ali Imran yang artinya surat yang berbicara tentang keluarganya Imran. Nah mereka nggak mau berbicara seperti itu. Mereka pengennya berbicara sebuah surat yang dituturkan di dalamnya tentang sapi, sebuah surat yang dituturkan di dalamnya tentang keluarga Ali Imran. Mungkin spirit seperti itulah yang mendasari teman-teman tidak senang kalau misalnya disebutkan surat musik gitu. Ya kita ngelihat ini dari cara bagaimana mereka mengeneralisir. Alasannya kenapa? Toh kita ketahui bahwasanya di dalam surat Syu'ara itu kan membicarakan syair itu dia hanya sedikit sekali, hanya beberapa ayat di ujung gitu kan ya. Ya kalau kita ngelihat peluang-peluang untuk lebih mentoleransi, lebih baik kita pakai itu ketimbang mengkafirkan atau apa. Ini kan sesuatu yang mengerikan. Justru ini yang menurut saya secara pribadi konspirasi setan yang sesungguhnya itu. Kita sebagai seorang muslim seharusnya untuk menghindari mengkafirkan siapapun selama masih ada jalan. Karena menghalalkan darah sesama muslim yang dia itu melaksanakan sholat, yang mengukuhkan tauhid adalah kesalahan besar. Kesalahan di dalam meninggalkan 1000 kafir itu hidup lebih ringan ketimbang kesalahan di dalam menghalalkan menumpahkan satu darah seorang muslim. Hujatul Islam Al-Ghazali.